Para Romo, Bruder, Suster, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, perayaan untuk menghormati Bunda Maria memang sangat banyak. Mulai dari dikandungnya sampai dengan saat diangkat ke surga, Bunda Maria ada perayaannya dan Bunda Maria sungguh dihormati dalam gereja. Dan itu tentu bukan tanpa alasan bahwa penghormatan kepada Bunda Maria sungguh luar biasa. Karena dalam sepanjang hidupnya, Bunda Maria menunjukkan sebagai seorang beriman yang sungguh taat. Berbeda dengan Yesus yang adalah Allah, Bunda Maria adalah manusia biasa yang mendapat perutusan yang berat sebenarnya kalau kita mau merenungkan. Sejak mengandung Yesus dari Roh Kudus itu sudah resikonya berat. Karena kalau saja Santo Yusuf itu agak tidak baik, itu pasti melaporkan. Karena tidak mengandung dari Santo Yusuf tapi dari Roh Kudus. Dan resikonya adalah saat itu Bunda Maria akan dilempari batu. Dan pergulatan itu terus digelutinya sejak melahirkan Yesus sampai dengan menemani Yesus di bawah kayu salib. Tentu kita ingat setelah melahirkan harus pergi ke Mesir dan bagaimana mendidik Yesus yang sungguh tidak mudah, Yesus yang spesial gitu, sungguh manusia. Dan itu membuat Bunda Maria sendiri bergelut dalam perutusannya. Saya terbantu merenungkan bagaimana Bunda Maria merawat Yesus kanak-kanak itu melalui sebuah film The Young Messiah yang pernah diputar di bioskop di Indonesia ini. Dan itu menunjukkan bagaimana tidak mudahnya menjadi orang tua Yesus, tentu bersama dengan Santo Yusuf. Dan itu masih ditambah saat Yesus sudah berkarya, membawakan sabda. Bunda Maria tentu mendengar dia ditolak oleh orang Farisi, ahli Taurat, dijelek-jelekkan, dianggap gila dan lain sebagainya. Dan puncaknya tentu saja ketika mengikuti jalan salib Yesus. Tentu itu sebuah hal yang tidak menyenangkan, tidak membahagiakan. Kalau dalam ukuran manusiawi, siapa sih yang pengen melihat anaknya sengsara dan akhirnya mati disalib? Siapa yang pengen mendengar anaknya dikatakan gila, dikatakan orang yang tidak waras dan lain sebagainya? Tidak ada tentu saja. Tetapi dengan setia, Bunda Maria selalu kembali ke pengalamannya ketika menerima sabda bahagia bahwa dia adalah hamba Tuhan, maka terjadilah kehendak Tuhan dalam hidupnya. Dan itu yang terus digelutinya. Dan itulah sebabnya sekarang kita memuji dia, menghormatinya, dan menganggapnya berbahagia. Para Romo, Bruder, Suster, Bapak Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dari situ kita bisa belajar bagaimana kita menjadi seorang beriman yang sungguh-sungguh mampu menjalankan kehendak Tuhan. Bisa jadi kehendak Tuhan dalam hidup kita itu tidak sesuai dengan rencana-rencana kita. Kadangkala kita sudah merencanakan sesuatu, mau melakukan sesuatu kok ya gagal, kok ya kayaknya tidak sesuai kehendak Tuhan sendiri, lalu mungkin ada kekecewaan dan lain sebagainya. Tapi hari ini kita bisa belajar dari Bunda Maria bagaimana menekuni perutusan, bagaimana terus-menerus menempatkan dirinya sebagai hamba Tuhan yang senantiasa mau menerima kehendak Tuhan. Tidak mudah untuk menjadi seorang yang mengakui bahwa kehendak Tuhan lebih baik dari kehendak kita. Karena kadangkala kita menginginkan kehendak kita lah yang terjadi, bukan kehendak Tuhan. Maka mari kita hening sejenak, kita berupaya untuk menyatukan diri kita dengan teladan dari Bunda Maria sendiri. Meskipun berat, kita mampu untuk mengikuti kehendak Tuhan. Kita hening sejenak.